balik lagi bareng gue Arya. Balik lagi bareng gue Bimo. Kita masih di tempat yang mungkin tidak jauh beda ya dari review sebelumnya. Tapi sekarang kita mau ngomongin film Hollywood lagi sih. Hollywood. Lagi-lagi ya. Hollywood. Tapi ini film komedi ya Bim ya. Iya benar. Judulnya adalah The Lost City ya. Ini adalah film komedi terbaru yang dibintangi Sandra Bullock. Ya. Dan juga Channing Tatum ya. Iya, ada Brad Pitt juga. Iya sih, ada Brad Pitt sih. Daniel Segini nih. Radcliffe ya. Daniel Radcliffe. Oh iya, ada. Daniel Radcliffe. Harry Potter. Besar ya. Iya. Orang-orangnya Orang-orangnya. pasti kenal lah ya. Iya, pasti. Pasti kenal lah ya. Sandra Bullock juga gila. Dia udah tua cuy, tapi kayaknya sama aja ya. iya kayak nggak berubah Kayak gitu nggak ya. berubah di sini Gue tuh tuh. bingung emang tentang seorang novelis roman picisan aja. Iya. Si Sandra Bullock ini dia Loretta ya namanya di Loretta. sini ya. Dia nulis novel roman picisan tapi background novelnya itu dengan petualangan-petualangan kayak Indiana Jones gitu ya, nyari-nyari harta tersembunyi kayak gitu-gitu gitu. Sampai akhirnya ada yang percaya kalau cerita di novel dia itu soal hartanya beneran ada gitu ya. Beneran ada. Dan akhirnya dia dipaksa buat nyari harta itu beneran gitu ya. Iya. Mungkin daya tariknya di sini sih kalau gue lihat ya emang aktor aktrisnya ya pertama. Pasti, Iya, itu pasti. itu sih yang daya jual film ini tuh itu banget sih ya. Semuanya yang kita kenal familiar dan di sini memerankan karakter-karakter yang absurd anjing. Ya maksudnya Cukup asli absurd anjir ya. Cukup absurd menurut gue. Brad Pitt yang paling absurd sih sebenarnya anjir ya. Itu menurut gue Brad Pitt tuh nilai jual ya sih. Daya di jual sini. banget ya. Dia absurd dan yang paling kocak emang sih gitu ya. Di sini tuh Brad Pitt sebagai apa ya? Iya, Jack Trainer. Jack Trainer. Iya. Trainer, Jack Trainer. Trainer, iya. Itu udah absurd itu. Itu nama aja udah absurd gitu ya. Dari dia nongol pertama lewat suara di telepon itu udah ngakak sih gue. Iya, gue juga sih. Ya kan, yang gue tahu cara nyarinya. Coba lu nyalain Find My app, Find My Phone, ya kan. Coba cari cara yang mudah dulu, ya, baru cari yang susah. Mau dibayarnya pakai apa? Ya, dan bayar pakai apa? Kripto anjing. Bangsat ya orang pembayaran selanjutnya gratis kalau dia mau diselamatin lagi. Terus siapa emang yang bakal diselamatin aja gitu. Cukup buat ngakak sebenarnya. Iya di sih. bioskop beberapa gue sampai ketawa lah. Jarang Iya, nonton iya. film komedi Iya, yang gitu sih. benar. Dari karakter si Channing Tatumnya juga gue Iya. cukup suka karena si Channing Tatum gue udah lama banget nih nggak nonton Iya. dia di layar lebar Iya sih. gitu. Dan di sini di plot dia kayak emang komedik juga ya. Komedi. Orang-orang bego gitu lah. Itu. Iya. Itu yang gue suka dan Radcliffe ya udah lah ya. Iya, gitu aja lah ya. Begitu aja lah, nggak ada yang spesial. Dia tuh perannya di sini mirip di No You See Me. Iya, Yang dua. bener banget. Yes. Villain-villain gak jelas Villain gitu nggak jelas, aja. iya. Ini film kalau ngomongin hiburan ya emang hiburan banget sih Iya, gitu bener. ya. Tapi nggak ada yang spesial plotnya. Iya, jadi kayak ya plotnya mah gitu Iya, aja begitu sih aja. gue. Iya, nah. Karena emang tujuannya ya ngeliatin interaksi Sandra Bullock sama Channing Tatum ini gitu kan. Bertolak belakang tapi akhirnya harus bersatu gitu kan. Iya. Itu kan kayak formula yang terus diulang-ulang ya. Di Hollywood pasti kayak gitu tuh. Beberapa komedinya cukup penempatannya lucu, apalagi beberapa kali di-recall gitu loh. Iya, Kayak iya, salah iya. satu contoh scene-nya aja, si Channing Tatum kan karakternya siapa sih? Des. Iya, Des. Di novel itu Des tuh orang yang naik kuda, Iya. putih dan lain sebagainya. Terus si Daniel Radcliffe sempat panik Iya, pas iya. lihat dia naik motor. Nah itu Iya. hal-hal yang kayak gitu tuh Iya. recall-nya tuh jadi komedi, gue cukup oke sih. Untungnya di sini dilihatin Channing Tatum memang intinya tetap bego gitu, cuman nyalinya gede aja gitu ya sampai akhir gitu ya, bukan yang tipikal karakter dibikin jadi tiba-tiba jago gitu loh. Iya. Satset juga sih filmnya. Iya, saat bener. Ini tuh kayak pindah ke lokasi tuh cepet amat gitu ya. Ya udah set kesini udah nyampe gitu ya. Jadi sense of petualangannya sebenarnya lebih ke suasananya doang sih gue lihat ya. Latarnya hutan kayak gitu, tapi kayak perjalanannya mah kayak biasa aja sih gue lihat. Gue sih nggak tahu. Kita udah di teaser dari awal kalau si Channing Tatum tuh suka sama si Iya. ini apa enggak gitu. Heeh. Ya tiba-tiba aja romansnya kebentuk. Iya benar Gitu sih kalau dari gue sih. Maksudnya falling in love gitu loh, bukan cuma ngefans gitu. Gue pikir suka sebagai jadi menghargai dia tuh kalau penulis novel beneran. Gue Iya. berharapnya gitu sih ya mikirnya. Jadi dia menghargai profesi masing-masing. Ngerti nggak sih di akhir kan di awal kan dibilang kalau lu cover boy gagal gitu, gue penulis novel petualangan yang gagal juga gitu kan. Karena plotnya tidak istimewa gitu, jadi lu nggak usah harapin hal yang menegangkan gitu, yang Iya, datang dari petualangan mereka gitu. Jadi petualangannya mah cuman kayak bumbu doang gitu. Lu di sini Sebenarnya. nyari komedi lah. Iya, nyari komedi Komedi aja lah di gitu. sini lah. Kalau lu nyari petualangannya mah enggak sih, enggak dapet sih kalau kata gue Tapi gitu kalau ya. untuk actionnya sendiri kan ini genrenya masuk action. Iyalah ya. Gimana ada. menurut lu? Actionnya sih action komedi sih dapat kalau kata gue. Yang kocak itu justru pas di awal yang ada Brad Pitt itu aja. Setuju. Itu action komedi itu di situ gitu ya. Agak-agak tolol gitu ya. Tapi mungkin berarti bayarannya terlalu mahal kan. Iya, iya. Siapa tahu dia suka rela, ya udahlah gue main tapi bentar ya gitu. Jadi kayak Lagi gabut aja kan? Iya, gue lagi mumpung kosong di jadwal gitu ya. Jadi ya udah lah ya. Dan yang lebih absurdnya lagi sebenarnya Brad Pitt dimunculin lagi gitu di closing credit, lu lihat nggak? Yang mana? Ada cuy, lu nggak nonton sampai habis ya? Nggak. Ada lagi anjir. Ada lagi? Jadi abis
closing credit selesai, di mid closing credit Channing Tatum kan ketemu di meditasi. Iya. Ceritanya sekarang ini gue nggak. meditasi lagi si Channing Tatumnya sama si Sandra Bullocknya. Tapi tiba-tiba ada rohnya Brad Pitt gitu aja. Gue sih nggak mati. Karena otak gue itu hanya dipakai 10% kemarin. Sebenarnya otak gue bisa 100% kayak film ini anjing kata gue. Lucy. Kayak film Lucy aja. Bangsat ngapain sih mentang-mentang Brad Pitt-nya ada di situ. Komedi yang memorable di gue tuh Brad Pitt yang habis tewas, ya kan? Iya. Terus otaknya di sini, itu ada lucu sih di situ. Menurut gue cukup suka di bagian itu sih. Kayak nempel gitu. Iya, oh my god gitu. Gue ngerasain otaknya dia. Gue sih suka sama karakter henchman-nya si Daniel Radcliffe itu loh, yang botak, yang gede, sama yang satu lagi yang warlock ceritanya. Iya, warlock, ya. Terus namanya ternyata Julian, anjing. Bukan nama yang serem ya kan, itu kocak juga sih. Julian. Gue pikir dia namanya Buck atau Bruce gitu ya. Ini sebenarnya bakal lebih kocak kalau yang mainnya kayak Will Ferrell gitu ya. Itu mah iya maksudnya lebih gila aja gitu sekalian, ngerti nggak sih? Ya kan kalau yang Daniel Radcliffe lah diganti siapa? Iya gitu, yang lebih gila aja gitu sekalian gitu kata gue. Itu kayaknya bisa lebih kocak. Berarti kita harus kasih skor dulu untuk The Lost City of D. City of Dash. Of Dash. 6,5 kayaknya per 10. 6,5 lah ya. Kalau gua 6 aja lah ya. Sebenarnya bagian-bagian komedinya tetap bikin ketawa sih. Cuman ya itu tadi sayangnya forgettable aja sih bagi gua gitu. Jadi ya udah. Plotnya atau dibikin lebih menarik ya, dibikin lebih memorable, banyak yang lebih banyak lah, lebih kuat lah gitu. Kayaknya akan lebih bagus gitu. Iya, atau komedinya dibikin gilanya total aja sekalian gitu ya. Pilihannya di antara itu. Kalau ini masih kayak ada di tengah-tengah gitu loh. Kayak gue pengen frontal tapi masih malu-malu gitu ya. Kalau nggak gitu kayaknya gimana gitu ya. Menurut kalian gimana The Lost City ini? Apakah kalian suka penampilan Sandra Bullock yang makin tua makin jadi? Gila ya. Makin tua makin jadi dia. Gawat. Brad Pitt juga sih, makin tua makin jadi. Semua kayaknya makin tua makin jadi kalau di Hollywood ya. Asal perawatannya beneran. Seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen menurut kalian tadi gimana. Dan jangan lupa follow juga IG, Twitter, Cinecrip, dan kalian bisa kunjungi Opini Tengah Malam ya, seperti biasa. Opini Tengah Malam. Ada di mana aja, Bim? Ada podcastnya di Noise, YouTube-nya ada juga. Betul. Ada website-nya kalau nggak salah? Ada website-nya, Opini Tengah Malam. Review film tuh. Silakan. Kunjungi aja langsung ya, linknya ada di deskripsi. Dan ya udah mungkin kita ketemu lagi di episode selanjutnya, Bim ya. Yes. Oke, bye-bye. Bye.